Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 16 sekaligus sebagai video part terakhir untuk pembacaan buku Meichi Kyo, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalia Siri. Tidak terdapat informasi baik siapa pencetak maupun tahun pencetakan buku ini. Epilog. Ajahn Intawai Santussako adalah seorang bhikkhu senior dalam tradisi hutan Thai yang amat dihormati. Beliau tertarik khususnya kepada warisan pusaka abadi Meichi Kyo. Ajahn Intawai dilahirkan di desa dekat Banhuaisai dan ditahbiskan sebagai samanera pada usia 11 tahun. Beliau telah mengenal Meichi Kyo semenjak masa kanak-kanak. Ada anggapan bahwa mereka bersama memiliki hubungan spiritual selama beberapa rentang waktu kehidupan, kaitan kama. Meichi Kyo sendiri seringkali mengakuinya. Tak lama setelah pemakaman, Ajahn Intawai bertekad untuk menghormati kenangan Meichi Kyo dengan mengambil bentuk sebuah monumen dan bervisi pada kesederhanaan anggun dan belas kasih murni. Beliau memimpikan sebuah tempat di mana orang dari semua kehidupan dapat berkumpul untuk mengingat kebajikan luar biasa dan menghaturkan hormat kepada relik dari seorang arahat perempuan atau Arya Sawika. Setelah beberapa tahun perencanaan seksama, visi beliau akhirnya menjadi kenyataan. Bersama dengan sekelompok insinyur kereta api dari Bangkok, Ajahn Intawai merancang dan membangun sebuah memorial stupa dengan trapesium berdasar lebar yang ditutupi oleh puncak menara lancip yang anggun. Bangunan mengambil bentuk di atas ketinggian. Dataran tanah meregang bersebelahan dengan biara atau Cetia Banhuaisai. Struktur yang mengagumkan itu berdiri hampir 80 kaki dari dasar sampai ke puncak mahkota. Stupa yang menyimpan relik beliau dikelilingi oleh sebuah kolam sirkular berair jernih dingin. Permukaannya dipenuhi dengan lotus mekar berwarna merah muda dan ungu. Air dikelilingi oleh bagian landscape atau pemandangan kebun bunga tropis selang-seling dengan formasi batu alam dan dipagari oleh barisan rapi semak belukar yang dipangkas. Pohon-pohon tinggi, rindang di bagian perifer atau tepi luar, suasana damai dan ketentraman tidak biasa meliputi seluruh area. Stupa peringatan atau memorial Meichi Kyo resmi dibuka pada tanggal 21 Mei 2006. Semenjak itu, menjadi sebuah tempat ziarah bagi umat Buddha yang taat dari seluruh dunia. Relik beliau yang amat indah, dengan kualitas seperti batu permata, tampak menonjol dipamerkan di atas altar. Stupa adalah rumah bagi 3 patung Meichi Kyo, sebesar aslinya. Masuk ke dalam kamar kecil utama adalah patung berdiri dari Meichi Kyo, yang terbuat dari bahan komposit atau gabungan. Di lantai 2 stupa, tinggi di atas tempat persembahan altar suci, tampak duduk sebuah reproduksi dari lilin yang anggun, mengenakan jubah putih seorang Meichi. Sebuah patung putih murni dari fiberglass. Beliau sedang berjalan meditasi, mendominasi lantai dasar stupa itu. Pintu tembaga ukiran intrintif atau rumit dan jendela-jendela di lantai kedua dirancang dan dibangun oleh seniman nasional terkenal.
Ajan Mahaboa dengan murah hati memimpin upacara pembukaan resmi. Ketika relik Meiji Keo resmi disimpan dalam tempat suci dalam stupa. Pada kesempatan yang menguntungkan ini, kita menghormati Meiji Keo, murid mulia dari Ajan Man yang tulangnya kini telah berubah menjadi relik kristal yang sangat elok, indah sekali. Pencapaian kearahatan tidaklah berdasarkan gender, jenis kelamin. Barang siapa, baik lelaki maupun perempuan, berhasil melenyapkan semua kotoran batin melalui kebajikan spiritual sempurna, orang itu akan menjadi arahat. Hendaknya kita semua berjuang untuk mengikuti contoh bagus sekali yang dicanangkan Meiji Keo dengan menyempurnakan kebajikan spiritual dalam hati kita. Menghormati sepenuh hati kepada semangat pencapaian spiritual terluhur beliau adalah setara dengan memuja Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita semua dapat berlindung dalam kemurnian, kesucian tak ternoda beliau. Kumpulan ajaran telah dilahirkan di dunia ini. Engkau harus bersandar pada wawasan kebijaksanaan lahiriahmu. Engkau bisa mencari sakit atau kenikmatan, mencari benda berharga atau sama sekali tak berharga. Tergantung pada arah mana yang engkau pilih, engkau bisa menemukan surga atau neraka, atau jalan, magga, dan buah, pahala, menuju nibbana. Engkau bisa menemukan apa saja. Itu semua tergantung pada keputusanmu. Kebaikan orang lain adalah milik mereka sendiri. Kita tidak akan mendapatkan andil bagian atau buah dari tindakan mereka. Sehingga kita harus melakukan kebajikan bagi kita sendiri. Jangan ragu akan kemujaraban karma atau mengabaikan akibat konsekuensi dari tindakanmu. Sebagai manusia, hendaknya kita berbelas kasih bagi penderitaan semua makhluk hidup. Karena kita semua mengalami penderitaan sebagai akibat perbuatan lampau kita. Berkenaan dengan hal ini, semua orang adalah setara. Apa yang membedakan kita, baik atau buruk, kasar atau halus, adalah jenis tindakan yang telah kita lakukan di masa lampau. Engkau tak dapat menanam rumput yang cukup untuk membuat atap jerami di setiap atap di kota ini sendirian. Dermawanlah sebatas kemampuanmu. Jangan berkeliling membual dan menyombongkan diri ke seluruh kota. Jika sesuatu membuatmu tampak buruk, engkau akan pergi bersembunyi, seperti katak yang melompat ke dalam air begitu melihat seseorang datang. Jika engkau bodoh, jangan mengiklankan diri sebagai pandai. Mereka yang gagal menahan ucapan tidak sadar apakah yang mereka katakan benar atau salah. Mereka yang mengetahui kebenaran biasanya tetap diam. Mereka yang seringkali bicara tentang kebenaran mengetahui amat sedikit tentang hal itu.
Bulatkan hati untuk terus mengawasi tindakan jasmanimu, ucapan, dan pikiranmu, dan pimpin dirimu dengan tenang. Jangan bicara terlalu banyak atau menciptakan kesulitan bagi dirimu. Jangan kehilangan kendali diri atau tidak hormat kepada yang lebih tua. Jagalah kata-katamu dan tertawalah dengan terkendali. Tak peduli betapa dekatnya engkau dengan seseorang, jangan biarkan ucapanmu menjadi sembrono. Tak peduli betapa frustrasinya engkau, jangan biarkan ucapanmu menjadi amarah. Jangan licik dan pintar busuk, mencoba menipu orang agar berpikir engkau adalah orang baik, sementara engkau tidak. Seseorang yang berpura-pura bajik dan pandai sebenarnya orang dungu, tolol, bodoh, yang kurang memiliki moral kebaikan. Telah dilahirkan ke dunia, kita melekat pada pentingnya hari-hari dan bulan-bulan dan tahun-tahun sewaktu mereka lewat. Kita percaya akan pentingnya hidup kita dan hidup orang lain. Karena alasan ini, pikiran kita terus-menerus peduli dengan sakit dan penderitaan. Belum lagi, kita menerima kelahiran. Lebih dari itu, kita melekat erat pada keadaan berbahaya dan mulai khawatir. Kita takut ini dan takut itu. Pikiran kita segera termakan oleh pengaruh duniawi dan cenderung diperdaya. Dikemudikan oleh ketamakan, kebencian, dan takut. Kita dilahirkan dengan kondisi ini, dan jika kita tidak melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang, kita akan mati dengan membawa kecenderungan itu bersama kita. Memalukan. Penderitaan. Begitu kita dilahirkan, itulah semua yang kita miliki. Menginginkan, tidak menginginkan. Terpuaskan, atau tidak terpuaskan. Duduk, berbaring, makan, melegakan diri kita, tetapi tak ada pertolongan. Penderitaan selalu di sana. Maka ketika kita meditasi, kita harus memeriksa timbunan dari penderitaan secara keseluruhan. Kita tak pernah puas. Kita suka mendengar suara burung bernyanyi, tetapi kemudian merasa terusik bila mereka terlalu ribut. Hati manusia begitu tersumbat oleh sakit dan penderitaan, sehingga mereka tak bisa melihat apapun dengan jelas. Dengan melompati hasrat dan kenikmatan mereka, orang bodoh menyambut penderitaan dengan tangan terbuka. Mereka salah mengira penderitaan sebagai kebahagiaan. Orang pandai melihat ke dalam dan memeriksa diri mereka sampai mereka melihat apa kebahagiaan itu sesungguhnya dan apa penderitaan sesungguhnya. Hati mereka tidak mudah dirintangi. Ketika mereka melihat keras kepala dalam diri mereka,
mereka mengenali kekeraskepalaan. Ketika mereka melihat kemurungan, kesuraman, mereka mengenali kemurungan, kesuraman. Ketika mereka melihat kebodohan, mereka mengenali itu juga. Mereka mencari kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak mencoba menyalahkan orang lain. Moral kebajikan dibangun dari melepas. Kebaikan sejati ditemukan dalam hati. Lihat baik-baik pada batin dan pikiranmu sendiri. Periksa mereka dengan teliti. Di sana, sendiri, di mana kamu bisa menemukan surga dan neraka. Jalan mulia menuju ke pencerahan, dan itu yang aman, melebihi semua sakit dan penderitaan. Jangan murka, dendam, karena kritik atau pujian penuh kesombongan. Semata tetap fokuskan pada praktek meditasi dari fajar hingga senja. Kembangkan kebajikan spiritual siang dan malam, dan selalu bicara kebenaran. Kejujuran diri adalah dasar dari kebajikan moral. Kenali dirimu, terima kesalahanmu, dan bekerja untuk mengatasi mereka. Jangan menyembunyikan apapun dari dirimu. Di atas semuanya, jangan bohongi dirimu. Berbohong pada diri sendiri adalah sebuah pelanggaran dasar dari moral kebajikan. Kamu bisa bohong pada seluruh dunia jika kamu suka, tetapi hendaknya kamu tidak pernah membohongi dirimu sendiri. Olah pikiranmu seperti petani mengolah ladangnya. Berangsur-angsur bersihkan tanah, siapkan tanah, bajak jajaran, taburkan benih, tebarkan pupuk, airi tanaman, dan cabuti rumputan liar, dan akhirnya engkau akan menuai panen emas. Jika kamu tidak praktek, kamu tak akan belajar bagaimana meditasi. Jika kamu tidak melihat kebenaran bagi dirimu, kamu tak akan mengerti arti makna dari kebenaran. Jangan tinggal bermalas-malasan, menuntut bahwa engkau merasa terlalu dingin di pagi hari, terlalu panas di sore hari, dan terlalu ngantuk di malam hari. Dan kemudian mengeluh, engkau tak punya waktu untuk praktek meditasi. Jangan dengar bunyi mencemarkan dari kemalasan dan menentang ajaran para bijaksana. Orang penakut hanya mendengar pada dirinya sendiri, begitu sibuk meraba-raba bantalnya. Ia tak akan pernah maju menuju jalan pencerahan. Bulatkan tekad untuk mengembangkan pikiranmu dengan rajin mempraktekkan meditasi. Baktikan tubuh dan pikiranmu pada pencarian Dhamma. Gunakan hatimu sebagai obor, senter untuk menerangi jalan. Tegas pada jalan, dan kamu akan melewati penderitaan. Sebagai manusia, engkau hendaknya berjuang untuk bajik, dan jangan pernah meremehkan pentingnya Dhamma. Pelihara moral kebajikan dan meditasi dengan rajin.
itu tidak memintamu sepeser pun. Hindari kemalasan. Ketika ketenangan dan pemahaman berkembang sepenuhnya, pikiran akan dijauhkan dari kekotoran. Lepaskan semua kemelekatan dan lewati dunia penderitaan. Hasilnya adalah nibbana. Bergegaslah dan dirikan pelindung yang aman dalam dirimu. Jika tidak, ketika engkau mati, hatimu tidak memiliki dasar kokoh untuk mundur. Setiap makhluk hidup, tanpa kecuali, mengalami kelahiran dan kematian. Tiap orang yang dilahirkan harus mati, dan dilahirkan kembali lagi dan lagi, dalam siklus terus-menerus dari penderitaan dan kesukaran. Orang di semua kelompok umur dan status sosial adalah setara dalam hal ini. Mungkin kita akan mati di pagi hari, mungkin di malam hari, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa pasti bahwa kematian akan datang ketika waktunya tiba. Kita lahir dan kita mati lagi dan lagi. Siklus lahir, tua dan mati menyala. Sebagai murid Sang Buddha, kita tidak boleh hidup kehidupan kita hanya untuk membusuk dan mengurai tanpa menemukan sesuatu yang asli, yang tulen dalam diri kita. Ketika kematian datang, matilah dengan pantas, matilah dengan kesucian, mati dengan melepas tubuh dan pikiran, hantarkan mereka tanpa melekat, mati sehubungan dengan sifat sesungguhnya benda, mati mengikuti langkah Sang Buddha, matilah begini, seperti ini, dan menjadi amarta. Amata, tidak mati. Dengarkan saya, jangan hanya makan dan tidur seperti binatang pada lazimnya. Yakini kamu tetap tak melekat dengan kehidupan duniawi dan memiliki ketakutan yang wajar akan semua kelahiran yang akan datang. Buka hatimu pada kebahagiaan sejati. Jangan hanya duduk bermalasan. Tetap berjaga terhadap bara api menyala-nyala dari kehidupanmu. Pengertian tentang dunia di mana kita tinggal mungkin bermanfaat. Tetapi tak ada pengetahuan sebanding dengan benar-benar mengerti dirimu. Pengertian timbul melalui mata fisik kita amat berbeda dari mata batin spiritual. Pengertian superficial, dangkal yang kita raih dari pikiran dan renungkan tidaklah sama, sebab pengertian dalam lahir dari pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat sejati. Seseorang pernah bertanya Ajahn Mun, buku apa yang dipelajari biku hutan meditasi? Jawaban beliau adalah, mereka belajar dengan mata tertutup, tetapi kesadaran terbangun. Begitu saya bangun di pagi hari, mata saya dibombardir oleh bentuk. Maka saya menyelidiki kontak antara mata dan bentuk. Telinga saya dihantam oleh suara, hidung saya oleh aroma, dan lidah saya oleh rasa. Tubuh saya merasakan panas dan dingin, keras dan lunak, sementara hati saya diserbu oleh bentuk pikiran dan emosi. Saya menyelidiki semua hal ini terus-menerus. Dengan cara itu,
Tiap indera perasa menjadi seorang guru. Dan saya belajar Dhamma sepanjang hari tanpa istirahat. Terserah saya indera mana yang saya pilih untuk difokuskan. Begitu saya fokus, saya mencoba menembus kebenaran dari situ. Itulah bagaimana Ajahn Mun mengajar saya meditasi. Tubuh adalah objek penting dari ketagihan, nafsu, keinginan, dan mengakibatkan kemelekatan ini adalah sebuah kotoran yang kuat bertahan. Penderitaan adalah konsekuensi. Untuk mengatasinya, fokuskan perhatianmu pada lapuk dan hancurnya tubuh manusia, sehingga pikiran menjadi jelas dan jijik dengan kondisi manusia. Benar-benar bosan dengan sifat sejati dari perwujudan manusia. Kejijikan pada bentuk fisik semakin tumbuh kuat. Cahaya, keringanan, dan kecerahan dari pikiran menjadi lebih menonjol. Tubuh manusia adalah timbunan daging dan darah selebar 2 kaki dan sepanjang 6 kaki yang berubah setiap saat. Melihat penderitaan disebabkan oleh kemelekatan kita pada tubuh adalah permulaan pemahaman yang memfokuskan pikiran kita pada Dhamma. Mereka yang melihat tubuh jelas cenderung mengerti Dhamma dengan cepat. Ketika hal aneh dan tidak lazim timbul dalam meditasimu, biarkan mereka terjadi. Jangan menjadi melekat pada mereka. Hal seperti itu adalah benar-benar fokus eksternal dan harus dilepaskan. Padamkan, letakkan mereka dan maju. Jangan berpegang pada mereka. Semua alam kesadaran berasal dari pikiran. Surga dan neraka berasal dari pikiran. Peta-peta, dewa-dewa, umat awam, biarawati, semua makhluk hidup berasal dari pikiran. Karena itu, jauh lebih baik untuk fokus kepada pikiranmu semata. Di sana kamu akan menemukan seluruh alam semesta. Di kolam air yang hening sempurna dan sejernih kristal, kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Batin yang benar-benar istirahat adalah hening. Ketika batin hening, kebijaksanaan timbul dengan mudah. Lancar. Ketika kebijaksanaan mengalir, pengertian, pemahaman jeli mengikuti. Dunia tidak permanen, tidak memuaskan, dan bersifat tidak substansial dilihat dalam kilau pemahaman. Dan kita menjadi muak dengan kemelekatan kita pada masa penderitaan ini dan melonggarkan genggaman kita. Pada momen dari kedinginan itu, api dalam hati kita mereda, sementara kebebasan dari penderitaan timbul alami sekehendak dirinya. Transformasi muncul karena pikiran asli tulen, oleh sifat alami paling sejatinya, mutlak murni dan tanpa noda. Kemurnian adalah keadaan normalnya. Ia menjadi ternoda hanya karena menerima gangguan luar yang mereka sendiri menyebabkan emosi, seperti kesedihan dan kegembiraan timbul dan proliferasi sampai pikiran menjadi sama sekali buta terhadap sifat sejatinya sendiri. Pada akhirnya, membanjiri dunia dengan air suram, berenang gila-gilaan di kolam keserakahannya sendiri.
Semua hal adalah diciptakan oleh pikiranmu. Mata melihat bayangan, telinga mendengar suara, hidung membaui aroma, lidah merasakan rasa, tubuh merasakan sensasi, dan hati mengalami pengalaman. Tetapi pikiran adalah sadar akan semua hal-hal ini. Ia mengetahui mereka dan berpikir tentang mereka, membayangkan mereka sebagai ini atau itu. Ketika kesadaran kita dan kebijaksanaan kuat, kita bisa melihat semua ciptaan ini untuk diri kita. Tetapi umumnya, kotoran membawa kita bersama aliran mereka dalam momentum alami yang sangat kuat. Sebelum kita menyadari apa yang terjadi, kita menjadi marah, tamak, terperdaya, atau sombong. Karena kita telah tertipu oleh kotoran. Maka tolong awasi surutnya dan aliran dari pengaruh kotoran dengan seksama. Jangan biarkan mereka menipumu begitu mudah. Bila kita cukup ahli mengikuti gerakan mereka, kita dapat merubah kekuatan negatif mereka menjadi energi spiritual positif. Berjuanglah dengan rajin dan sabar. Langkah dari kemajuanmu tergantung dari kumpulan dari tendensi kebajikan yang telah engkau timbun dari masa lalu dan pada jumlah dari momen kini. Usaha yang kau habiskan untuk meditasi duduk dan meditasi jalan. Maka selalu tanam kebajikan dan jangan biarkan pikiran jahat merasuki pikiranmu. Semakin engkau praktek dengan cara ini, semakin jelas kehadiran pikiranmu jadinya dan akan semakin luas pengertian jadinya. Begitu pengetahuan bersangkutan dengan intisari pikiran sejati berkembang dan berkembang dalam hatimu, akhir dari jalan panjang penderitaan akan berangsur-angsur tampak dalam pandangan. Tetapi, jika engkau mengabaikan untuk memperkuat sifat kesadaran dan kebijaksanaan, berjuang setengah hati, acuh tak acuh pada kebenaran tentang dirimu sendiri, rintangan pada langkahmu semakin besar dan berlipat ganda sampai mereka menutupi semua penglihatan dari jalan, membiarkan akhir jalan selamanya dalam kegelapan. Orang berkata, mereka ingin mencapai nibbana, sehingga mereka menjulurkan leher mereka dan melihat ke atas ke ruangan luas. Mereka tidak menyadari bahwa tak peduli betapa jauh dan keras mereka mencari, mereka masih tidak bisa menemukannya. Ia betul-betul dalam alam realita konvensional. Praktek yang telah saya pertahankan selama tahun-tahun ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Mereka amatlah sukar. Saya telah menahan banyak kesulitan untuk menguji kebulatan tekad dan stamina saya sepanjang jalan. Saya telah menjalani tanpa makanan selama berhari-hari. Saya menolak berbaring tidur selama beberapa malam. Pertahanan menjadi makanan pemupuk batin saya, dan kerajinan menjadi bantal untuk mengistirahatkan kepala saya. Coba untuk dirimu sendiri. Uji ketetapan hati. Engkau akan segera menemukan kekuatan misterius bagi pikiranmu sendiri. Jadilah biarawati dalam arti sesungguhnya.
Engkau tak ingin menyia-nyiakan sumpahmu dengan bergaul dengan pasir berbau busuk kehidupan duniawi. Maka jangan menoleh ke belakang, merindukan rumah dan keluarga. Hindari menjadi biarawati yang malas, yang banyak bicara dan minta tolong. Selalu puas dengan hidup sederhana, dan jangan pernah takut akan kematian. Jangan pernah bicara masalah tak pantas. Sebaliknya, bicara hanya tentang masalah dengan substansi nyata. Biarawati saya harus selalu bertindak pantas. Jika engkau sungguh-sungguh berharap menjadi murid-murid saya, perhatikan apa yang saya katakan. Ketika saya mengeluh kelakuanmu, mengertilah bahwa saya mengajari engkau untuk selalu mengikuti teladan saya dalam setiap hal yang kau lakukan. Engkau yang telah datang ke sini menjadi murid-murid saya, usahakan menjadi panutan manusia. Jadilah biarawati cakap yang sabar menahan kesukaran dan rajin dalam praktek meditasi. Selalu berjuang untuk belajar tentang dirimu sendiri. Murid-murid saya harus percaya jalan Sang Buddha, fokus dengan tekun pada tiap langkah ke depan. Jangan rewel tentang kehilangan kesempatan masa lalu atau antisipasi ganjaran masa depan. Pikiran seperti itu hanya akan menipu engkau. Lawan kecenderungan untuk bermalas-malasan dan tidak begitu saja menyerah pada bantalmu. Saksikan pikiranmu dengan hati-hati dan cari kebenaran yang terletak dalam hatimu. Sebelum bertanya sebuah pertanyaan, lihat jawabannya dalam dirimu sendiri. Jika engkau mencari, seringkali engkau akan menemukan jawabannya dalam dirimu sendiri. Dalam praktek agama Buddha, engkau harus menemukan jalanmu sendiri. Tergantung engkau mencari dan menemukan jalan untuk melewati penderitaan. Cara yang tepat untuk mencari adalah melihat ke dalam dirimu sendiri. Jalan terletak dalam batin dan pikiran setiap orang. Maka dari itu, tetap teguh dan tetap rajin sampai engkau mencapai tujuan akhir. Orang menderita karena mereka menggenggam dan tidak melepas. Mereka menyembunyikan itikat jahat dan dendam dan tak mau melepas. Penderitaan mengikuti mereka kemana-mana. Maka engkau harus memeriksa dirimu dan belajar bagaimana melepas. Jangan ragu akan nilai dari praktek meditasi. Jangan mengabaikan kemampuanmu. Puaslah dengan apapun kemajuan yang engkau buat, karena itu melambangkan bagian dari kebenaran siapa engkau sebenarnya. Sebab itu adalah sesuatu yang dapat engkau andalkan. Renungkan siapa engkau sebenarnya. Siapa yang dilahirkan, sakit, menjadi tua, dan mati. Tubuhmu, pikiranmu, hidupmu. Ini bukan milikmu. Jangan mengotori sifat sejatimu dengan penderitaan dunia. Semenjak hari saya ditahbiskan sebagai biarawati, saya tak pernah berhenti membersihkan hati batin saya dari kotoran. Saya terus-menerus sadar bahwa saya perlu untuk menyemir, mengkilapkan, dan menghaluskan sifat dasar saya.
Hanya guru bijaksana sejati yang bisa berlindung di bawah bayangan rindang dari 3 pohon Bodhi, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tentang penulis. Biku Silaratano lahir sebagai Richard E. Byard Jr. di Winchester, Virginia tahun 1948. Ia mulai menjalani kehidupan sebagai biku Buddhis pada tahun 1975 di Bangalore, India, di mana ia ditahbiskan sebagai samanera oleh Yang Mulia Buddha Rakhita Thera. Ketika masih seorang samanera, ia pindah ke Sri Lanka, mengambil pentahbisan sebagai biku penuh di Wihara Sri Wajiraknana Dharma Yatanaya di Maharagama pada bulan Juni 1976. Pada awal tahun 1977, Biku Silaratano melakukan perjalanan ke Thailand, di mana ia ditahbiskan menjadi biku Dhammayut Nikaya di Wat Bowornis, Wihara Bangkok, pada tanggal 21 April 1977. Ia kemudian pindah ke Wihara Hutan Ban That di Provinsi Udon Thani, di mana ia tinggal dan berlatih di bawah pengawasan dari Yang Mulia Ajahn Mahabowa Nyana Sampano dan murid senior semenjak itu. Buku lain Biku Silaratano termasuk Acariyaman Buridata Thera, Spiritual Biografi, dan Arahata Maga Arahata Pala, Jalan menuju ke Arahatan. Demikianlah, selesai sudah pembacaan buku Meichi Keo, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ